Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikan Nurul Afifatu Saidah dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Prodi PGSD NIM 1921-846. Di sini saya akan menerangkan tentang pesawat sederhana. Yang pertama, pungkit dan katrol. Apa sih pungkit itu? Pungkit atau disebut juga merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana. Pungkit ini terdiri dari sebuah batang kaku yang berotasi di sekitar titik tetap yang dinamakan titik tumpu. Di sini juga ada titik beban dan titik kuasa. Apa itu titik beban? Titik beban merupakan titik di mana kita meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Sedangkan titik kuasa merupakan titik di mana gaya kuasa diberikan untuk memindahkan beban. Yang pertama, pungkit jenis pertama. Pungkit jenis pertama memiliki letak titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya yaitu gunting, linggis, palu pencabut paku, tang, mainan jungkat-jungkit. Sini saya contohkan gunting ya, dan jungkat-jungkit. Tetapi ini jungkat-jungkit sederhana saja, cuma pakai penggaris dan titik tumpunya. Yang kedua, pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua memiliki letak titik beban yang berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Saya memberikan contoh yaitu alat pembuka tutup botol. Yang lain contohnya gerobak dorong, alat pemecah kemiri. Yang ketiga yaitu pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga memiliki letak titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu. Di sini saya contohkan orang yang sedang menstaples. Nah, contoh lain yaitu penjepit. Kemudian contoh yang lain juga orang yang sedang mencangkul, orang yang sedang menggunakan sekop. Di sini saya akan menerangkan keuntungan mekanis pungkit jenis pertama. Keuntungan mekanis pungkit jenis pertama, panjang lengan beban dan panjang lengan kuasanya bergantung pada posisi titik tumpunya, sehingga keuntungan mekanis yang dihasilkan bisa lebih besar atau lebih kecil dari satu. Di sini saya contohkan gambarnya keuntungan mekanis pungkit jenis ke-1. Kedua yaitu keuntungan mekanis pungkit jenis kedua. Panjang lengan kuasa selalu lebih panjang daripada panjang lengan beban, sehingga keuntungan mekanis yang dihasilkan selalu lebih besar dari 1. Di sini adalah contoh gambar keuntungan mekanis pungkit jenis kedua. Yang ketiga adalah keuntungan mekanis jenis ketiga. Panjang lengan kuasa selalu lebih pendek daripada panjang lengan beban, sehingga keuntungan mekanis yang dihasilkan selalu lebih kecil dari 1. Contoh gambar keuntungan mekanis jenis ketiga. Yang kedua adalah katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda atau piringan beratur dan tali atau tabel yang mengelilingi atur roda atau piringan tersebut. Jenis-jenis katrol. 1. Katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Biasanya posisi katrolnya terikat pada satu tempat tertentu.
Contoh pemanfaatan katrol tetap adalah pada alat penimba air sumur dan katrol yang pada tiang bendera. Kedua yaitu katrol bebas. Katrol bebas merupakan katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Artinya, katrol bebas tidak ditempatkan di tempat tertentu, melainkan ditempatkan pada tali yang kedudukannya dapat berubah. Contoh pemanfaatan katrol bebas adalah pada alat pengangkat peti kemas. Yang ketiga, katrol majemuk atau sistem katrol. Katrol majemuk merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Selanjutnya yaitu keuntungan mekanis pada katrol tetap. Keuntungan mekanis yang diberikan oleh katrol tetap adalah 1. Artinya bahwa pada katrol tetap gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban sama dengan gaya berat beban itu sendiri. Penggunaan satu katrol tetap hanya mengubah arah gaya kuasa, sehingga keuntungan yang diperoleh adalah memudahkan pengangkatan beban saja. Keuntungan mekanis pada katrol bebas. Keuntungan mekanis yang diberikan oleh katrol bebas adalah 2. Artinya bahwa untuk mengangkat beban menggunakan katrol bebas yang hanya diperlukan setengah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut bila tanpa menggunakan katrol. Penggunaan katrol bebas berfungsi untuk melipat gandakan gaya. Yang ketiga, keuntungan mekanis pada katrol majemuk atau sistem katrol. Meskipun penggunaan katrol seperti ini memberikan keuntungan mekanis yang sama dengan penggunaan katrol bebas yang hanya terdiri dari satu katrol, tetapi terdapat keuntungan lain dari penggunaan katrol jenis ini, yaitu gaya kuasa yang diberikan mengarah ke bawah, sehingga memudahkan pengangkatan beban atau memudahkan pekerjaan. Materi pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring, roda, dan poros. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari bidang datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung lainnya. Bidang miring diposisikan miring agar dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan secara vertikal. Contoh bidang miring yaitu seperti ini. Bidang miring memberikan keuntungan yaitu memungkinkan kita memindahkan suatu benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Meskipun demikian, bidang miring juga memiliki kelemahan yaitu jarak yang harus ditempuh untuk memindahkan benda tersebut menjadi lebih panjang. Pemanfaatan prinsip kerja bidang miring dapat kita temukan dalam jumlah perkakas, diantaranya kapak, pisau, skrup, baut, dan sebagainya. Roda dan poros. Roda dan poros merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari 2 buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di pusatnya. Silinder berjari-jari besar dinamakan roda dan silinder berjari-jari kecil dinamakan poros. Roda dan poros bekerja dengan cara mengubah besar dan arah gaya yang digunakan untuk memindahkan sebuah benda. Contoh penerapan roda dan poros dalam kehidupan diantaranya pemutar keran air, pegangan pintu yang bulat, obeng, roda pada kendaraan, setir kendaraan, alat serutan pensil, bor, tangan, dan sejenisnya. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada salah kata atau kalimat, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.